Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ablam, Makassar. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu sangat ilmiah. Konteksnya, karena saat ini kita di dunia, maka hukum dunia adalah kenyataan. Terbatas hukum ruang dan waktu. Makanya sifatnya tergambar, terdefinisikan, dan terbatas. Maka harus jelas semuanya. Dunia itu adalah tempatnya gelombang akal. Kita kalau nggak pakai akal, berarti sudah nggak di dunia lagi. Ya, akal itu, contohnya kata Nabi ya, dunia itu bagi orang berakal. Betul apa enggak? Betul. Tuh, ya kan? Maka jika tidak berakal, dia tidak di dunia. Atau dia di dunia tapi jasmania tok. Sementara dimensi dia di alam yang berbeda. Karena sekali lagi ya, dunia itu bagi orang berakal. Nah, kalau orang bernafsu dunia bukan? Bukan ya. Alamnya nafsu itu alam binatang. Tapi di alam binatang dengan nafsu rasanya manusia di sononya. Tapi dia di alam ini ketemu kita lihat mereka adalah binatang. Sama seperti mimpi, di alam mimpi rasanya nyata. Tapi bangun dari mimpi ketemu nyata lagi. Loh, nyata ketemu loh, nyata lagi. Tapi dimensinya beda. Nah, dunia ini tempatnya akal. Akal adalah pembaca gelombang sadar. Sedang pembaca virtualnya adalah panca indera. Sehingga apa? Dunia itu wujud nyata. Ya. Yang nyata dunianya apa akhiratnya saya tanya? Dunia, awalnya begitu, ya. Makanya patokan hukum dunia adalah kenyataan. Ya, kenyataan yang terukur ya. Limited definisi dan deskripsi. Sedang akhirat adalah kodim yang sifatnya unlimited, undefinisi, undeskripsi, tidak terbatas, tidak tergambar, dan tidak terdefinisikan. Tetapi di dunia terbatas, tergambar, terdefinisi. Harus jelas. Ya. Jadi dunia adalah kenyataan yang terbaca oleh akal dan panca indera. Jelas? Maka hukum dunia harus pakai itu. Masuk akal enggak? Bisa dianalisa nalar enggak? Bisa
berinteraksi dengan panca indera enggak? Itu dunia. Kalau enggak berinteraksi dengan panca indera namanya goib. Goib nyata enggak? Tidak. Goib terdefinisi enggak? Tidak. Betul enggak? Nah sekarang angan-angan. Nyata enggak angan-angan itu? Tidak. Kemudian keyakinan. Nyata enggak itu keyakinan? Tidak. Pendapat. Nyata enggak? Tidak. Cerita. Nyata enggak? Tidak. Semua enggak nyata. Maka ingat ya. Ilmu dunia adalah ilmu berdasarkan kenyataan, akal, dan panca indera. Maka konkret enggak itu? Harus konkret. Analisanya begitu ya. Jadi di dunia hukum keinginan, harapan, pandangan, keyakinan, kemudian sugesti, angan-angan itu bukan hukum dunia. Makanya orang berangan-angan enggak dihukum. Betul enggak? Karena apa? Enggak terkena hukum dunia. Saya yakin ini. Kan cuma keyakinan. Ya ingat ya, selama kita di dunia patokannya adalah kenyataan konkret yang terbaca oleh akal dan panca indera. Maka wajib ilmiah enggak? Wajib. Baru amalia dipraktekkan. Nah sekarang ini downgrade ya. Kita di dunia, di alam akal, di alam panca indera kenyataan. Tapi bekal yang dipakai adalah keyakinan. Gak nyambung. Coba contohnya ya. Kau makan di warung. Ya. Nah kalau beli makanan pakai uang, betul gak? Bisa gak beli pakai keyakinan? Saya tanya. Ayo. Bu, saya beli nasi 1 porsi. Pakai ayam ya. Saya bayar dengan keyakinan. Mau gak orang itu? Tidak. Atau ke pom bensin, kau beli bensin. Saya membayarnya dengan pendapat. Diterima nggak sama dia? Tidak. Pak, di sini jual bensin, bayarnya pakai uang, betul nggak? Nah saya tanya, uang diganti dengan keyakinan boleh nggak? Dengan pendapat, dengan interpretasi, dengan dugaan, dengan ilmu cerita, ngomong tok. Nggak bisa, dengan wacana, dengan angan-angan, nggak bisa. Nah setelah ilmiah baru amalia, paham nggak? Setelah masuk akal nalar akalmu dan terinteraksi dengan panca inderamu, baru bisa ada hubungan. Oh, kebayang bisa diamaliahkan. Lah kalau kau sudah dasarnya bukan dasar kenyataan, kemana-mana itu debat, pendapat, diskusi, nggak ada ujungnya itu, podo goblok ya, betul nggak? Nah sekarang ya, syahadat, ya kita diajar syahadat di dunia apa di akhirat? Di dunia ya. Maka dunia patokannya kenyataan apa angan-angan? Kenyataan. Kenyataan. Harusnya ilmiah apa fiksi? Ilmiah. Ilmiah. Maka prakteknya harus jelas nggak? Harus jelas. Nggak boleh praktek dengan fiksi. Angan-angan kan fiksi. Betul nggak? Lah prakteknya bisa dengan fiksi. Aku bersaksi, tapi sambil aku bayangkan ada Allah yang aku bayangkan gawete gitu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak ketemu rumusnya. Betul nggak Pak Medi? Bersaksi ya melihat dengan mata kepalamu dan tahu kronologisnya. Bersaksi kok angan-angan. Angan-angan khayalita atau fata morgana? Fata morgana. Fiksi apa konkret? Fiksi. Masa manusia di dunia diatur dengan undang-undang fiksi? Kira-kira bagaimana? Ya gak nyambung. Pak, syahadat itu dipraktekkan oleh manusia di dunia apa? Di angan-angan oleh manusianya. Dipraktekkan, bunyinya bersaksi ya bersaksi. Bukan
dibiaskan ke angan-angan, keyakinan, pendapat, teori, dan sebagainya. Bukan itu. Ya bersaksi biasa loh Pak Kora. Kok bulat terus itu enggak? Karena kau di dunia. Kecuali kau di alam komik, di alam mimpi, di alam film. Kau bisa terangkan dengan bahasa fiksimu sembarang. Aku menyaksikan Allah berupa cahaya, sak klebat mak gebegunggu, sakarepmu. Oh itu fiksi ya. Tapi kan kau nggak kenal Allah yang sungguhan. Ini sudah nggak ada yang ngerti. Masa akal nggak bahasa saya? Bersaksi kok bersaksi kok jadi keyakinan, kok angan-angan, kok pendapat, goblok gak itu? Ini di dunia Bung, bukan di alam fiktif. Ah kau itu. Kalau kau patokannya fiktif, kenapa kau marah ketika aku bilang saat itu bersaksi, betul gak? Harusnya yang marah adalah ketika bahasa praktek, kau dengan angan-angan, saya yang marah harusnya, betul gak? Ya bukan? Misalkan ya Pak Kora jadi karyawan kerja di kantor saya. Kemudian dia cerita, Pak, saya kemarin Pak, saya masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Saya kerjakan ini. Cuman di alam mimpi Pak. Saya ketiduran di rumah, tapi angan-angan saya, perasaan saya Pak, persis Pak saya di sini. Bajingan kau, betul gak? Ya enggak? Ya pakai ini. Diterima gak sama bosnya? Ya enggak diterima. Saya bersaksi Pak, dengan keyakinan saya, angan-angan saya, mak begungguk Gusti Allah itu begini. Nah tanya, seperti apa Allah yang kau saksikan? Enggak tahu, saya angan-angan. Ya saya kelepat aja dan sebagainya. Omongannya fiktif atau ilmiah? Fiktif. Sama dengan kau Pak Kora tadi, kerjanya ternyata cuma di alam angan-angan, di alam mimpi. Tapi rasanya nyata Pak. Diterima gak sama bosnya? Tidak. Walaupun rasanya nyata, rasa yakinmu kuat, tapi kan kau gak konkret kerja, betul gak? Bersaksi bukan angan-angan, keyakinan, pendapat, membayangkan. Kalau membayangkan, begitu ditanya, apa yang kau saksikan? Bingung kamu itu. Kan? Kenapa? Syahadatmu angan-angan. Terus lantas, kau bersaksi apa yang kau saksikan? Tuhanmu Allah apa yang kau saksikan dengan apa mata kepalamu? Mulailah ngibul. Allah seperti cahaya putih, mak begunggu. Akhirnya apa? Jadi karangan bebas. Gak ngerti ngomong loh, rek. Ini susah banget itu. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, sakmu ini, wes gak ngerti. Kandani. Kalau ngerti, saya undang kalian, tapi gak kenongol karena saya tahu kartumu ya. Aduh. Nah, contohnya ya, ada orang melaporkan saya ke polisi. Saya tanya, yang dilaporkan kenyataannya apa angan-angannya? Kenyataannya contohnya, Pak, itu Pak, Mr. TM, itu di videonya begini-begini Pak. Ada buktinya Pak, betul gak? Masa itu Mr. itu mengolok-ngolok, tapi di alam mimpi. Kena hukum gak? Ya enggak lah. Patokannya di dunia itu adalah hukum kenyataan konkret. Masa saya bilang bersaksi ya menyaksikan, kau bilang keyakinan. Harusnya yang marah siapa? Aku atau mereka? Harusnya aku yang marah sama ulama-ulama tolol, betul gak? Kok malah mereka marah sama saya? Dimensinya lebih tinggi mana? Bersaksi zaman berkeyakinan, saya tanya. Bersaksi. Nah, contohnya ya, kau beli di pom bensin, beli bensin 20.000, kau bayar dengan keyakinan. Harusnya yang marah dia apa kau? Iya. Harusnya dia yang marah. Kenapa kau malah yang marah? Aku membayar dengan keyakinan loh Pak. Gendengmu 2 kali itu enggak? Beli pom bensin itu harus dibayar dengan kenyataan, dengan uang kayak itu. Kau enggak membayar tapi malah marah-marah. Betul enggak?
Goblok gak mereka? Gobloknya goblok berarti jahiliyah. Karena gobloknya 2 kali. Wes gak ngerti ngeyel. Gobloknya berapa kali? 2 kali. Gobloknya goblok kata Nabi adalah jahiliyah. Makanya sekarang mereka bingung. Tak main-mainin tentang syahadat. Gak ada yang ngerti. Iya apa enggak? Kau membayar ya di pom bensin harusnya pakai uang. Kau pesen 20.000. Ternyata kau bayar dengan keyakinan, pendapat, angan-angan. Saya Pak membayangkan membayar di tangan saya Pak ada uang 50.000 Pak. Kata dia, aku mau yang nyata. Aku kasih kau bensin, kau harus kasih uang yang nyata. Betul enggak? Malah marah, nyolotin. Kau jangan menghina aku ya. Aku yakin ini. Aku udah ngasih uang ini. Ini tanganku itu. Gak nyata. Aku berpendapat ini. Masya Allah. Kau menyakiti hatiku. Goblok gak itu? Goblok. Inilah kenyataan sekarang. Saya bilang syahadat bersaksi. Kan saudara toh. Bersaksi jelas ada yang saksikan. Kalau ditanya, mana kau saksikan itu? Apa yang kau saksikan wujudnya? Seperti apa wujudnya? Kau bisa jelaskan. Lah kalau kau bersedia dengan keyakinan, angan-angan, pendapat. Sampai dobol itu gak bakal nyambung, betul gak? Paham gak? Lah gitu kok marah. Itu Mr. TM menyebarkan arah sesat. Aku malah begini. Loh, saya gendeng siapa kira-kira? Dia yang gendeng. Paham gak kau tolol? Iya gak? Aduh, ini kelakuannya mu ini. Agama jadi seperti rusak. Kau harus tanggung jawab. Gara-gara kalian akhirnya agama rusak kayak gini ya. Kalau kau nggak paham belajar sini. Bawa ketuamu sekretarismu sini. Gak usah malu, receh kali kau itu. Ayo keluarkan fatwa pasal syahadat. Apa yang disajikan dalam syahadat? Keluarkan fatwa. Hobimu kan keluar fatwa, betul gak? Nggak akan bisa mengerti kau itu, nggak akan muncul, nggak bakal muncul. Bener gak ini? Kecuali kau dalam mimpi, bebas. Di mimpiku tadi, saya menjadi Superman, terbang ke sana kemari. Orang paham, oh mimpi, sakarepmu, betul gak? Betul gak? Sakarepmu. Masa tadi kemarin saya ceritakan ya, analog ya. Ada istri nuntut suaminya ke polisi karena apa? Di mimpinya suami itu kawin lagi. Kira-kira polisinya nanggapi gak? Bu, itu cuma mimpi. Kenapa kau bawa ke alam kenyataan? Suamimu dikawin lagi di alam mimpi. Kenyataannya kan enggak, betul enggak? Pak, ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib, saat itu bersaksi. Bukan di alam angan-angan. Kenyataannya kamu kan nggak bersaksi, gitu kayak repot. Betul? Saya sakit hati Pak, Mr. menista agama. Harga diri saya diinjak-injak Pak, sakit sekali, perih. Lah kenapa? Pendapat saya nggak diterima sama dia. Kenapa? Pendapat, keyakinan, angan-angan saya. Kenapa dia bilang itu tidak benar bersaksi? Loh emang benar kok. Iya kan? Lucu gak? Kalau kau bersaksi kan saya tanya, nah apa yang kau saksikan? Makin bingung kamu itu, betul gak? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah saya tanya, mana Allah yang kau saksikan? Kok emosi? Iya gak? Gampang kayak ini. Nah, kalau kau saksikan Allah ya, ngakuan begitu. Nah, sekarang apa? Apa yang kau saksikan? Ya kau saksikan jelas wujudnya dong, betul gak? Bukan suaranya, bukan rasanya, betul gak? Nah, sekarang wujudnya Allah di dunia seperti apa? Sakit, Pak. Ditanya kayak gitu. Kau di alam kenyataan, alam mimpi ya. Jangan kau protes-protes di alam mimpi, saya di alam nyata, gak nyambung. Ya, jadi kalian kalau marah emosi, marahlah saat mimpi, betul gak?
Ya, demo lah talik marifat ya, marah sembarang tidak apa-apa, tapi marah saat di alam mimpi. Karena kau bukan di alam kenyataan kan protesmu. Protesmu di angan-angan, khayalan, pendapat, keyakinan, betul nggak? Aku ngomong baik kenyataan konkret. Polisi itu dasarnya kenyataan, bukan angan-angan. Aduh. Benar nggak Pak Umar? Pak Umar, Pak Kora? Iya enggak? Sampai sekarang saya goreng nggak ada yang bisa, nggak ada yang nongol, sudah nggak ada yang ngerti, bodoh, tolol, goblok gitu. Karena ini dunia bro, bukan khayalanmu sendiri. Masa kau membayar beli bensin pakai khayalan, pakai angan-angan, keyakinan. Pak, bayarnya pakai uang. Ini uang saya kasih 20.000 kan aku pesen tadi. Ini saya yakin ini. Pak, pakai uang nyata, Pak. Repot amat si Bapak ini. Loh, kau menghina saya, loh. Malah emosi, betul nggak? Sudah tak jelas kau tuh goblok. Kalau syahadat cuma mengucapkan, betul nggak? Bunyinya bersaksi, kau cuma mengucapkan. Saya mengucapkan dengan yakin sekali. Dengan percaya. Dengan membayangkan, menyaksikan Allah. Goblok gak? Goblok. Kamu diem lebih untung, betul gak? Kau protes malah kelihatan goblokmu 2 kali, betul gak? Aduh. Cukup lah ya. Ya, just kidding auto, glowing. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting ya. Jadi gitu ya. Kelirumu kau di dunia, dasarmu adalah angan-angan. Gak nyambung ya. Nah, saya sebut ya, ada pula YouTuber itu, Dodi itu ya. Dodi Sefriadi. Bodoh kali dia. Kau host itu jangan menggiring opini, biarkan orang-orang objektif menilai. Ya, kau pasti akan kepanasan pikiranmu. Karena apa? Kau bodohnya 2 kali. Bunyinya syahadat apa? Bersaksi, nah kan? Bersaksi di dunia itu apa? Ya begini loh, betul nggak? Di dunia loh ini, bukan di alam mimpi. Syahadat itu bunyinya apa? Bersaksi. Nah, bunyinya itu di dunia apa di akhirat? Di dunia. Maka hukum bersaksi apa? Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan, betul nggak? Kenapa kau kok marah hanya dengan keyakinan, angan-angan? Gak nyambung kan? Kalau kau diam, merasa bodoh, bagus. Kau bodoh, cukup aku tahu. Tapi kau bodoh dan ngeyel, bodohmu 2 kali, jahiliah kau. Masuk akal gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.